Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan tema seseorang yang akan datang padamu ya, atau menghampiri kamu di tahun 2025 ini. Kita akan lihat siapakah dia orangnya ya. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan readingan ini juga bersifat timeless ya, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 aja. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Siapakah dia, orang yang akan datang menghampiri kamu atau yang akan datang padamu di tahun 2025 ini? Ya, tentunya ini adalah orang yang punya potensi untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu ya, gitu. Aku akan tarik 9 kartu di sini untuk inisial dia ya. Inisial dia dulu kita akan lihat. Bisa inisial depan ya, bisa untuk nama tengah, nama belakang, nama depan, ataupun nama panggilan dia gitu ya. Biasanya nama panggilan itu ada nama panggilan lain ya gitu, di luar nama dia yang asli gitu. Untuk dia ya, inisial dia. Kita akan lihat di sini. Aku akan tarik 9 kartu sesuai dengan jersey number ya, atau angka tahun ini 2025. Angkanya 9, jadi aku akan tarik 9 di sini. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita akan lihat di sini. Ada Y, ada V, ada A, ada M, ada N, ada S, ada E, ada W, ada D ya. Ada D, ada W, ada E, ada S, ada N, ada M, ada A, ada V, ada Y gitu ya. Misalkan ya, nama depan, nama panggilan dia ya, bisa Denny, Dewi, kayak gitu ya. Ini untuk bisa nama panggilan dia, bisa nama tengah, nama belakang, atau nama depan dia. Oke, sesuaikan aja gitu. Yang jelas inisial depannya tuh itu. Oke, sekarang kita akan lihat lagi untuk ciri-ciri dari kartu tarotnya. Kita akan lihat dari kartu tarotnya kita dapat apa. Ciri-ciri dia. Kita ambil di jumping card aja ya kalau yang ini. Oke, di sini ada Two of Pentacles. Oke, aku rasa di sini seseorang ini tuh kayaknya orang yang mungkin bakal bisa mengimbangi diri kamu ya. Gitu. Mengimbangi diri kamu ya, maksudnya pokoknya bisa mengimbangi diri kamu lah gitu. Jadi bukan orang yang mungkin kayak apa ya, kayak berat sebelah. Contoh nih, misalkan ya, kamu itu selalu perhatian sama dia tapi dianya cuek gitu ya, itu kan berat sebelah. Nah tapi ini enggak, jadi kayak dia memperhatikan kamu, kamu juga memperhatikan dia gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu memberi kamu sesuatu sama dia, dia akan memberi kamu balik gitu loh ya. Jadi ada keseimbangan, bisa mengimbangi kamu. Dan aku juga ngerasa seseorang ini juga ada beberapa yang mungkin suka traktir, bukan traktir ya, mungkin suka transferin kamu uang gitu ya. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini kamu sudah kenal dengan orang ini ya. Orang ini tertarik sama kamu, mungkin ada beberapa di antara kamu juga punya perasaan yang sama dengan seseorang ini. Namun selama ini seseorang ini tuh sulit untuk membuat keputusan ya, atau kayak belum membuat keputusan gitu loh. Karena ya bisa dia masih sibuk dengan hal lain, atau lebih atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya. Atau dia masih
ingin melihat dulu kamunya kayak gimana gitu, jadi masih menilai, bisa juga ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan dari dirinya yang kayak sebuah penilaian gitu loh, bisa juga seperti itu ya. Entah ini dari dirinya sendiri juga yang mungkin dia ragu gitu ya, tapi bisa juga dari dirinya kamu, atau kayak gak ngelihat nilai kamu kayak gitu loh ya, seperti itu. Tapi aku rasa di 2025 ini dia bakal deketin kamu gitu ya. Kalau misalkan seseorang yang sudah kamu kenal nih gitu ya, entah dia ini bisa mantan kamu yang balik, bisa juga, atau bisa juga hubungan kamu yang selalu on off dengan dia, bisa juga ya, atau kamu yang lagi sedang PDKT, bisa juga ya gitu. Tapi walaupun udah PDKT dengan kamu, tapi kayak kesannya tuh kayak tarik ulur gitu loh ya, tarik ulur, jadi belum bener-bener dekatnya gitu loh, bisa juga seperti itu. Karena ini adalah seseorang yang akan datang ya pada kamu atau ke dalam hidup kamu. Jadi ada kemungkinan seseorang ini walaupun dia sudah ada di dekat kamu, tapi kan belum benar-benar ini niatannya ke kamu gitu loh ya, kayak mengutarakan niatnya ke kamu atau isi hatinya ke kamu kayak gitu ya, kalau misalkan ini yang kamu lagi PDKT. Tapi ada juga dia orang baru ya, orang baru yang seperti yang bilang tadi, tipe-tipe yang mungkin bisa mengimbangi kamu ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles ya. Di sini aku lihat ada orang baru ya, memang orang baru. Mungkin karena ini juga udah masuk ke 2025 ya, mungkin udah ketemu ya, untuk beberapa orang udah ketemu gitu. Untuk beberapa orang ini memang masa lalu ya, seseorang dari masa lalu, seseorang yang mungkin selama ini entah mundur dari kamu atau sebelumnya mungkin punya konflik gitu loh dengan kamu, atau memang hubungan kamu tuh kayak maju mundur dengan seseorang ini, dan ini tuh kayak membawa kepastian ya, kehadiran seseorang ini gitu. Dan seperti yang bilang tadi juga, mungkin dia orang yang suka ngasih kamu uang ya, kayak transferin kamu uang gitu, orangnya loyal sama kamu. Karena Pentacles ini berbentuk gitu lah, mungkin dia suka memberi kamu bantuan dari segi finansial gitu, atau mungkin dia sering ngasih kamu hadiah kayak gitu. Oke. Kalau orang lama ini aku kayaknya dia akan ngasih kamu komitmen di sini. Orang baru pun juga sama ya, dia bukan tipe orang yang main-main tapi serius ya gitu. Jadi kamu punya potensi hubungan jangka panjang dengan seseorang ini gitu kalau dia orang baru. Kemudian di sini ada Three of Pentacles ya. Ya, untuk beberapa orang ini memang udah deket ya, udah ada di circle kamu ya. Seperti yang bilang tadi, mungkin kamu lagi PDKT dengan seseorang tapi nggak begitu seseorang ini mungkin nggak begitu terlalu dekat gitu loh ya. Dia PDKT tapi tidak ini ya, tidak terlalu dekat gitu loh, kayak masih ada jaga jarak gitu loh, rasanya tuh kayak gitu loh. Jadi kayak belum ada kepastian antara dia mungkin mau sama kamu atau enggak gitu, karena ada pertimbangan-pertimbangan di sini gitu. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang ini mungkin di lingkungan kerja kamu bertemunya dengan seseorang ini ya gitu. Mungkin dia teman kerja kamu, partner kerja, partner bisnis, atau di saat kamu melakukan pekerjaan gitu ya, walaupun dia bukan partner kerja kamu ataupun teman kerja kamu, tapi mungkin kamu bertemunya di tempat kerja gitu ya. Contoh nih, misalkan kamu mungkin lagi sedang bekerja gitu ya. Nah, contoh aja ya, sebagai contoh, misalkan kamu bekerja di sebuah restoran misalkan ya. Nah, mungkin kamu sebagai entah apa gitu ya, pokoknya di sini bisa saja seseorang ini tuh bukan ini apa, bukan teman kerja kamu ataupun bukan partner ya, bukan rekan kerja kamu, tapi bisa juga kayak entah customer gitu loh, atau pelanggan kamu, bisa juga seperti itu. Yang jelas kamu bertemunya tuh di tempat kerja gitu, di lingkungan pekerjaan. Tapi ada juga di sini mungkin di tempat kamu kursus, bisa juga ya, sesuaikan aja kursus gitu loh, belajar
kayak gitu bisa. Dan orang ini tuh sepertinya orang yang bisa, seperti yang bilang tadi ya, bisa mengimbangi kamu, jadi bisa kamu ajak kerja sama gitu loh. Ada semacam hubungan yang collab ya, kayak kolaborasi gitu loh. Jadi dalam hubungan itu kalian itu saling menjaga, saling mendukung kayak gitu loh ya. Ada kerjasama yang bagus di sini gitu dalam membangun relationship kamu gitu. Kemudian di sini ada Page of Swords ya. Aku rasa ada beberapa ini lebih muda dari kamu ya, atau memang kalian ini ada yang masih belajar ya, masih kuliah kayak gitu, atau umur kamu sekitar 18-20-an kayak gitu, 18-19-20-an bisa sekitar itu ya, 20-an gitu. Jadi kalaupun umur kamu sudah misalkan 30 atau 35, itu dia orang lebih muda dari kamu gitu. Dan mungkin agak sedikit masih childish gitu ya. Kemudian aku juga ngerasa seseorang ini orangnya pinter ya, atau cerdas gitu, dan tipe-tipe orang yang kayaknya selalu ingin tahu tentang kamu gitu ya, bisa dibilang kayak perhatian atau kepo terus gitu loh tentang kamu, ingin cari tahu terus tentang kamu. Misal nih contoh, kalau kamu jadian sama seseorang ini, dia tuh sering ngechat kamu gitu loh, kalau nggak ngechat sehari aja nggak bisa gitu. Jadi kayak ingin selalu tahu kamu tuh lagi ngapain, kamu tuh lagi apa, misalkan pergi ya, kamu pergi dengan siapa. Pokoknya orang ini tuh selalu ingin tahu aja gitu loh apa yang kamu lakuin, kayak gitu loh ya. Apapun itu dia selalu ingin tahu gitu ya. Orangnya ada beberapa yang orangnya agak sedikit cemburu di sini ya. Jadi kayak bawaannya tuh kayak misalkan kamu pergi kemana gitu dengan siapa, itu tuh nggak gampang percaya ya. Kadang-kadang walaupun kamu bilang misalkan sama temen kamu pergi ke sini gitu, dia kan bahkan mungkin ada yang buntutin kamu gitu, bener nggak ya dia pergi ke sini dengan ini kayak gitu. Atau kalau nggak gitu dia akan tanya ke temen kamu yang kamu ajak itu gitu ya. Jadi tipe orang yang agak sedikit curigaan dia gitu ya. Dan kita akan lihat lagi di sini dari zodiak dia ya. Zodiak dia ini zodiak bulanan ya. Lihatnya bulanan, biasanya aku nariknya dari Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia ya. Tapi kali ini aku akan tarik dari zodiak bulanan dia aja ya. Gitu. Jadi berdasarkan bulan gitu. Kita lihat ya. Aku akan tarik 4 di sini. 1 2 3 4. Oke, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces. Oke. Contoh nih ya, misalkan Virgo ya. Virgo ini kalau nggak salah bulan 89 ya. Nah, gitu loh. Jadi berdasarkan zodiak bulannya gitu. Ya. Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces. Kemudian ciri lain dia, aku lihatnya di sini seseorang yang tenang, mandiri ya, orangnya stabil, terutama dari segi finansial. Aku ngelihatnya dia stabil, dan ada beberapa mungkin dia punya pekerjaan sendiri ya, bekerja sendiri sesuai dengan bakat atau skill dia gitu. Jadi dia menggunakan keahlian dia itu untuk pekerjaan gitu ya, entah hobi atau memang dia sudah ya keahlian dia lah gitu sebagai pekerjaan dia gitu. Dan orangnya praktis di sini, fokus pada detail, dan orangnya teliti ya, karena juga di sini aku ngelihat ada Page of Swords juga ya, seorang yang selalu ingin tahu tentang kamu. Jadi orangnya bisa dibilang teliti juga ya. Orangnya kreatif di sini, bertanggung jawab, sabar, ambisius. Aku rasa ada beberapa ya, kalau dia seorang cewek pemalu dia ya, gitu, agak sedikit pemalu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.